Selamat malam teman-teman. Ini saya malam ini saya ditugaskan untuk jadi moderator pembicaraan ini. Kebetulan saya tidak bersama kalian di Jakarta, saya sekarang sedang di Sorong, Papua. Waduh, Jadi kalau koneksinya terputus-putus harap maklum. Eh, Rama, ini saya ingin memperkenalkan dulu kutu buku itu siapa. Untuk itu saya minta tolong Indrina yang salah satu pendiri kutu buku untuk menjelaskan apa dan siapa kita. ya. Rama, kutu buku ini kebetulan pada zaman dulu nih, waktu zaman COVID, teman saya Lili dan saya, Lili hari ini tidak bisa hadir karena ada acara yang dia tidak bisa tinggalkan. Jadi dia dan saya bicara, kita jarang sekali membaca buku dan sepertinya kita harus membaca buku-buku Indonesia, harus mulai berbahasa Indonesia karena sehari-hari kami berbicara bahasa Inggris. Jadinya em, kita bentuklah itu di zaman COVID di tahun 2019 ya, bulan Juli kalau nggak salah. Dan sejak itu kami membaca buku setiap bulannya. Dan ini buku yang ke-59 yang kami baca. Uh, oh, Nggak nyangka aku akan baca buku Indonesia sampai 59 buku. Kalau nggak ditugaskan, aku nggak baca. Itu aja. Tapi kalau Iya. ditugaskan, aku baca. Terima kasih sekali Rama sudah bersedia datang di sore ini ya. Saya membacanya dengan takjub. Dengan segala drama kehidupan. Ini kan kurang lebih ini catatan hidup memang ya. Jadi banyak sekali drama-drama kehidupan yang diceritakan di sini. Monggo Mbak Oke. Terima kasih Indrina. Jadi Rama, kami berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi tidak berarti narasumbernya juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau Rama mau apa namanya menggunakan bahasa Inggris itu ya silahkan saja. Em, Disclaimer bagi teman-teman yang baru masuk ke grup ini, saya saat ini adalah istri dari orang yang bernama Rama, tetapi waktu buku ini ditulis, saya bukanlah siapa-siapa baginya, hanya sekedar teman saja. Jadi kalau nanti saya di apa nyelatuk-nyelatuk itu harap maklum karena saya sebagai istri kadang-kadang juga nyelatuk. Tapi hampir semua Rama di grup ini sudah membaca bukumu dan mereka masing-masing tentunya ada kesan-kesan dan pertanyaan-pertanyaannya mereka masing-masing. Jadi saya akan langsung membuka floor untuk mengajukan pertanyaannya. Dan Rama biasanya ini kami hanya sejam saja kurang lebih. Dan kita berusaha untuk tepat waktu kecuali ada permintaan lain dari floor. So silahkan semua yang ingin ada komentar mengenai buku ini, mengenai ceritanya, mengenai perjalanannya, mengenai Rama, silahkan mengajukan pertanyaan. Rama adalah seseorang yang sangat terbuka, jadi saya kira dia tidak akan ada masalah yang tabu atau tidak boleh ditanya. Jadi silahkan saja. Monggo. Siapa Eh, yang ingin mengajukan atau punya komentar silahkan. tadi Mbak Juin tuh ada komentar bagus tuh. Nah, tuh silahkan. Silahkan Mbak Juin. Iya, Mbak. Tuh, aku turunin dulu si lower hand-nya ini. Ya, selamat malam. Aku manggilnya gimana dong, Mbak? Rama aja, Rama. Rama. Selamat malam, Rama. Bukunya menarik banget, enak dibaca, dan saya tuh kayak jadi seolah-olah berada di laut. Oke. Berada di laut, dan pertanyaan saya, apa ya tadi ya? Saya cuma bilang saya baca waktu misalnya Rama merasa di satu titik kayak Kevin udah mau bunuh diri gitu. Tapi yang menarik bagi saya dari buku itu komunikasi dengan alam ketika kepingin ikan, ikannya datang. Pingin burung, burungnya datang gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa, apalagi cerita tentang si kapal hantu.
Itu tuh saya penasaran sebenarnya. Itu beneran hantu yang di lambung kapal yang ngobrol rame-rame atau bukan? Tapi terlepas dari itu, saya ingin tanya, apa sih yang Rama dapatkan setelah pulang dari situ? Itu satu. Kedua, masih kepingin balik lagi nggak? Oke. Cuma itu aja Oke, sih. Rama. 2 pertanyaan silakan. Makasih Mbak. Eh, Terima kasih, Hon. memang kalau kita di laut lama-lama menurut saya naluri itu lebih peka ya. Jadi meskipun mulai 2 minggu aja saya kira itu bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan di darat. Jadi karena statiknya lebih tinggi kalau di darat, hal-hal sebenarnya yang bisa dirasakan tuh di laut lebih peka, jadi bisa dirasakan. Kita untuk manggil alam aja menurut saya tadinya kemampuan itu saya nggak ada, tapi lama-lama sesudah 2 bulanan gitu, ya itu kayaknya datang sendiri gitu. Saya pernah waktu di Hawaii saya pernah kapalnya nabrak karang ya. Itu yang sakit perut saya. Nah dari situ saya merasa bahwa saya udah bagian dari kapal itu sendiri. Jadi ya koneksinya benar-benar nyatu. Makanya kalau mau minta apapun biasanya dapat. Karena yang diminta kan dari yang ada di alam itu. Kita nggak minta duit, nggak minta apa ya. Kalau di darat mungkin kalau minta duit bisa datang. Tapi di laut kan nggak ada gunanya. Iya, iya, iya. Ya itu aja. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa? Pertanyaannya Pertanyaan pertanyaan silakan, Fen. kenapa Mbak Ai? Silakan saja, tanyakan saja kembali. Oke, pertanyaan Monggo. pertama sebenarnya ini Rama. Apa yang Rama dapatkan, rasa apa? Gimana sih setelah kembali itu bagaimana? Ada sesuatu kah yang berubah dari rasanya atau membuat Rama Ya, menjadi a different person? You have another new Hmm. experience. ya lebih peka, lebih hal-hal yang nggak pernah ada jadi ada gitu. Bisa connect lebih jelas ke alam. Jadi kurang lebih sekarang setelah perjalanan itu Rama lebih bisa merasakan Adanya dunia lain yang kita tidak rasakan biasanya. sampai sekarang. Hmm. Iya kadang-kadang saya bisa lihat yang lewat-lewat gitu ya. Mhm, mhm. Oh, You still have the ability untuk misalnya, oh saya kepingin burung sih. Oke, misalnya saya kepingin burungnya datang ke rumah gitu. Bisa nggak tuh? Ke rumah kalau di darat saya nggak pernah minta-minta kayak gitu ya. Jadi saya Ah, ya nggak pernah dicoba, jadi nggak tahu. Kalau mungkin bisa. hmm, oke. Terus pertanyaan kedua, Rama, apakah kamu akan setelah mengalami itu semua ya, dalam hampir 1 tahun itu berlayar seorang diri, apakah kamu masih ada keinginan untuk mengulangnya kembali? Sebenarnya masih ada. Jadi Tapi sudah punya istri sekarang ya. Tapi nggak bisa. istri kan bisa ketemu di port. iya. Jadi support. Tapi masih ada sih. Jadi kan tujuan saya sebenarnya dari dulu maunya ke Argentina dan itu sampai sekarang belum nyampe. Kemana? Ke daratan Cina. Argentina. 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 Oke, beda amat ya. Iya. Why Argentina? Nah, ya menurutku ya beda dunia aja. Beda dunia and a lot of ice. Aku selalu fascinating with the poles. Jadi Argentina kan is South Pole.
Oke. Jadi aku pengen coba living in that area gitu. Oke. Ya. Yang penuh ais. Tapi kadang-kadang orang bilang ngapain lu ke sana, orang-orang dinginnya minta ampun, lu pasti nggak Setuju di suka. sana. Jadi katanya kalau di kapal di Argentina tuh kapalnya penuh es. Mana ada enaknya katanya. Ya dicoba dulu lah. Baru saya belum pernah coba jadi nggak. Kapalnya beda kan berarti kan ya, karena kan kapal yang Rama pakai dari San Francisco ke sini kan kapal layar kan, Kecil. nah, kecil kan 3 layar, dan itu kan tergantung angin kan. Kalau Ya. nggak ada angin kapalnya stay, nggak ngapa-ngapain. Kalau ke Argentina, Masih bisa juga pakai kapal kayak gitu. Ya. Tapi kan ada selat apa gitu yang katanya arusnya gila-gilaan. Ya, selat selalu kayak gitu ya. Ya, saya juga ngelewatin Torres Strait yang dekat Australia itu juga Oh iya. kencang sekali. Cuman kan ada windownya gitu ya. Jadi dia Oh. balik lagi harusnya. Jadi kita tunggu aja nanti ada waktunya balik lagi ya. Aku ingin bertanya. makasih Rama. Silahkan Indrina, silahkan saja. Aku tadi bertanya ke Mbak Ai nih sebelum Rama datang juga. Sebenarnya kan aku pikir ya berlayar dari San Francisco ke Bali itu kan nekat sekali ya. Apalagi seperti yang Rama bilang di buku ini, Rama belum pernah berlayar ke Meksiko bolak-balik atau ke Hawaii bolak-balik. Ini langsung aja jebret gitu ya. Dengan katanya pokoknya motivasinya adalah bertemu dengan ibunda yang Rama belum pernah ketemu selama 30 tahun. Ya. Right? Nah, tapi tetap kan ini ada jiwa kenekatan. Karena kalau ingin bertemu dengan ibunda kan bisa naik pesawat gitu ya. Iya bisa, memang Tapi bisa. aman gitu ya. Jadi ini motivasi apa ya yang benar-benar selain bertemu dengan ibunda yang membakar Anda dengan segala tekad, segala keberanian, segala tantangan, segala macam ya. Kalau saya baca tuh tantangan finansial ya ada, tantangan skill berlayar ya iya, tantangan belum pernah. Itu sampai Anda breng gitu, berangkat. Ya, sebenarnya memang bisa sih naik pesawat just like everybody else gitu ya. Tapi waktu itu saya lihat kok belum ada orang sebagai negara maritim, orang Indonesia itu belum pernah ada yang kayak gitu. Sampai sekarang juga belum ada. Sampai sekarang sebelum saya itu namanya Sam. Sam itu dia 10 tahun lebih dulu dari saya. Dia udah coba dari tapi Itu dia orang Indonesia. orang Indonesia yang udah lama di US juga. Oke. Tapi dia pulang waktu itu, dia dari New York mau ke Indonesia. Tapi kalau dari New York sama dari East Coast sama West Coast itu beda. Jadi kalau dari East Coast ada ya? Kanal ya, dong. lebih jauh sebenarnya sih. Ya. Lebih jauh. Dan itu ada tantangan badai yang mengelilingi East Coast. Itu yang mereka harus lewatin dulu. Dia sendirian, waktu ngelewatin itu kapalnya rusak. Jadi dia harus balik lagi, repair, karena duitnya juga terbatas. Terus dia ambil kru yang kebetulan mau kasih dia duit $1.000 untuk sampai ke Bali. Jadi kebetulan orangnya juga orang dari MSNBC gitu ya, wartawan situ. Jadi ya, jadi nggak jadi berangkat Solo, tapi tetap dia jalan. Dia nyampe Bali, terus Jakarta, terus kapalnya dijual. So, tapi dia coba. Saya karena saya pikir memang belum ada orang Indonesia, ya kenapa nggak saya aja gitu. Tadinya saya mau bawa kru, ya. Jadi udah
udah ngobrol sama beberapa orang, kok lama-lama kalau Mbak Kru itu tanggung jawabnya sebagai kapten berat, karena semuanya tanggung jawab saya. Jadi kalau ada yang pingsan kayak ada yang macam-macam lah, kalau kita nggak cocok, terus lama-lama saya pikir ya udah, kenapa mesti bawa orang, sendiri aja lah. Ya karena kebetulan memang belum ada yang berhasil ya saya coba. Kalau flying sih memang bisa, cuman ya what is the joy of it? Of course. Tapi memang bisa, semua orang nanya kayak gitu. Tapi ya memang karena belum saya dulu juga nanya gitu. ya. Sabar? My dad Ya. juga nanya begitu. Iya, sebenarnya memang bisa aja naik pesawat. Tapi ya, why not? You know, nobody done it, so may as well be me gitu. Salut saya. Nekat sih memang nekat, tapi ya semuanya kan saya pelajari gitu ya. Jadi sebenarnya nekatnya itu calculated risk. Jadi karena udah saya pelajari semuanya gitu, kemungkinannya. Wow. Ya. Jadi semua orang bisa, termasuk Indrina, kamu juga bisa kalau mau. Oh no. Ya, tadi saya ngomong sama orang Iran yang juga belum pernah berlayar, dia dengar cerita saya, tiba-tiba dia terinspirasi untuk berlayar juga. Orang Iran tinggal di Jakarta. Ya. Oke. Jadi Is that enough, Indrina? It's okay. Ini Ya, ada Mona juga ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan Mona. Halo Mona. Terima kasih Mbak Ai. Selamat malam Mbak Ai. Selamat malam Mas Rama. Selamat malam teman-teman Kutu Buku. Nama saya Mona. Mas Rama, pertanyaan saya dua ya. Yang pertama sebenarnya menindaklanjuti dari pertanyaannya Juwin, yaitu komunikasi dengan alam. Tadi kata Mas Rama pas udah kembali ke darat, belum pernah coba tuh panggil burung, ngobrol sama angin. Tapi apakah impuls itu masih suka tanpa sadar keluar? Jadi misalnya, hai burung, hai angin, gitu. Karena saya rasa kan kalau udah pernah berkomunikasi seperti itu, agak susah diputus ya. Gitu. Itu yang pertama. Mengenai komunikasi dengan alam. Yang kedua mengenai ruang. Jadi space ya. Jadi Mas Rama kan bilang waktu di laut itu merasakan kebebasan yang seutuhnya. Terus tiba-tiba pulang ke Bali banyak orang, banyak acara, ada pers, ada susunan acara lah. Dan sekarang waktu berlalu ke masa kini, ke masa sekarang. Menurut Mas Rama, lingkup itu dan ruang itu, Mas Rama bisa bolak-balik ke situ nggak? Karena kan itu pengalaman yang ada di Mas Rama. Jadi pertanyaan saya tepatnya adalah, apakah konsep ruang itu karena Mas Rama pernah merasakan sesuatu yang hanya sedikit orang rasakan, Mas Rama punya fleksibilitas untuk membentuknya, atau you can mold space with your mind and your presence. Gitu. Oke. Jawaban yang pertama dulu. Oke. Buat saya tuh saya ada on and off gitu ya. Jadi nggak konsisten. Jadi hal kayak gitu koneksinya tetap ada, cuman saya nggak konsisten. Itu makanya saya mau mempelajari gimana bukan tiba-tiba bisa jadi konsisten, jadi terus-terusan gitu. Saya koneksinya masih ada, cuman on and off. Jadi itu kadang datang, kadang-kadang keluar, kadang-kadang itu bukan saya yang kontrol gitu. Kalau datang ya datang, kalau enggak. Jadi itu menurut saya kurang suka gitu. Kalau di luar kan saya bisa minta
hujan gitu. Itu pasti hujan within 4 hours, itu pasti hujan. Jadi it's not if atau apa, tapi pasti hujan. Itu how konsistensinya itu benar-benar ada. Tapi kalau di sini ya kadang-kadang bisa ada, kadang-kadang saya bisa lihat apa yang di belakang saya, tapi kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi ya saya bisa melihat sini, tapi yang di belakang juga kelihatan. It's something that aku nggak bisa kontrol. Wow. Koneksi ya, saya sebenarnya lebih suka di tempat yang nggak ramai. Jadi kalau di Jakarta ya, I'm happy to have this room gitu ya, which is only me, nggak ada orang lain around. Itu kan hampir sama kayak di kapal, basically it's the same setup. Aduh, Dan soal space, Ram. Soal space. yeah. Space. Can you still get sense of space? Bisa keluar masuk lah, lebih I'm adjusting pelan-pelan bisa. Tapi tergantung lingkungannya juga sih. The space bisa, cuman tergantung who is in it. Ngerti ya? Boleh tolong jelasin lagi nggak, maksudnya tergantung who is in it itu misalnya ada yang bisa mengganggu frekuensinya, atau soalnya saya pikirkan itu dunia yang berbeda ya, dunia darat, dunia laut, banyak orang, nggak ada orang, jadi ekstrim sekali gitu. Jadi gimana caranya Mas Rama di waktu sekarang menavigasi itu? Sebagai istri dengan susah payah. Baik, Ya, it's not easy sebenarnya sih. Ya, gimana ya? I don't know how to answer it actually. Apa namanya? Ya. Gimana, Mas? Ya silakan Rama lanjut. Karena what I have is on and off gitu, jadi nggak I cannot control it. Tapi apa, if I may, kalau saya boleh bantu jawab, Mona, memang Rama, kalau maka dari itu Rama di Jakarta nggak betah. Dia selalu mencari kekosongan, tempat yang kosong, yang sepi, yang nggak ada orang, dan itu dia bisa peroleh waktu bila tinggal di Bali. Dan biasanya dia kalau pergi itu tanpa saya. Dia lebih banyak waktu tanpa saya untuk menemukan kembali that sense of aloneness. Bukan loneliness, dia selalu cari to be alone, aloneness itu. Dan itu dia cari di tempat-tempat di mana saja, itu dia pergi untuk mencari that sense of aloneness. Tapi bukan loneliness, tapi aloneness. Itu yang saya tahu. Iya. Kayak tempat kita sekarang kan di Lovina, which is quite nice. Kalau memang sepi, nggak ada orang, no tourist, jadi ya just you and your ini bangun jam 3, which is aja dapat 3 kan, you can see everything. Kadang-kadang you see the bintangnya bergerak, you cannot even see it kalau di Jakarta, which is alam, dari alamnya itu kadang-kadang ada pengaruhnya juga. Jadi kalau nggak pernah tinggal di daerah-daerah yang terpencil mungkin nggak tahu ya. Kalau istriku kan baru sekarang ada di Papua, jadi sekarang bisa lihat tuh bahwa bintang-bintang itu actually give you
pengalaman yang berbeda. Oh, Dan kalau di iya, laut, itu sebagai kalau di laut, iya, you get the stars, and then dari lautnya sendiri ada plankton. Jadi you get the star dari laut, dan dari atas juga the whole. Jadi kayak ada bayangan di bawah yang kayak di atas gitu. Itu you cannot see it unless you in the iya, middle of the ocean. Jadi bintang-bintangnya itu ada di laut gitu. Jadi iya, kayak itu. It's just different feeling. iya. Uh, Saya kemarin kirim foto ke saya kan sekarang lagi di Papua. Terus pergi ke suatu pulau terpencil yang namanya Pulau Weyos. Dan 2 malam yang lalu itu saya mengejar ini leatherback turtles sedang hatching. Nah itu pada malam itu saya melihat langit penuh dengan bintang, penuh. Saya tidak perlu mengangkat kepala untuk melihat bintang di atas saya. Bintang-bintang itu ada di depan mata saya. Terus saya menceritakan itu kepada Rama. Terus ya dia bilang ya itu yang dia lihat waktu dia di laut. Dan dari situ saya bisa membayangkan betapa saya bisa lebih memahami kenapa Rama masih ada keinginan untuk pergi ke laut lepas, karena memang keindahannya luar biasa. Itu satu. Dan kedua, saya kalau kemana-mana itu kan mencari sunset yang dengan aneka warnanya. Tapi Rama nggak pernah mau menemani saya karena dia mengatakan bahwa saya sudah melihat puluhan sunset, sunrises yang begitu banyak, nggak ada lagi yang perlu dia lihat. Jadi saya kalau nyari sunset, saya selalu pergi sendiri, dia nggak ikut. Itu yang buat saya sebel, kan maunya kan berduaan, lihat sunset berdua itu. It doesn't happen karena dia bilang, ya kamu sendiri aja yang lihat. I mean, I've seen it all before gitu. Tapi memang saya sebagai orang darat tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Rama di laut selama 1 tahun. Tapi peristiwa-peristiwa kayak saya kemarin melihat langit yang penuh dengan bintang. Terus waktu saya ke Pulau Weyas itu kan itu di lautan Pasifik di Papua. Nah itu saya bisa lihat lautan lepas yang tidak ada apa-apa. Terus saya kirim foto lagi ke Rama. Do you miss this? Terus dia tentunya bilang, iya, I miss it very much. Jadi itu selalu ada. Itu catatan tambahan sebagai istri. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, komentar lagi? Enggak, terima kasih banyak Mas Rama, terima kasih banyak Mbak Ai ceritanya. Terima kasih Mona atas pertanyaannya. Ada lagi? Saya ada pertanyaan. Selamat malam. Pertanyaan saya yang pertama, sekarang Kona ada diparkir di mana? Pertanyaan kedua, sebagai seseorang yang juga suka sendiri dan perlu waktu banyak untuk diri sendiri, saya mencoba memahami Rama bisa 10-11 bulan di laut, nggak bicara sama siapa-siapa. Apakah Rama bikin kayak Tom Hanks itu, bola Wilson bicara sama Wilson, atau bicara sama I don't know Wills atau bagaimana? Siapa teman obrolan Rama selama di kapal? Apakah menciptakan teman-teman bayangan atau bagaimana? Terima kasih. Silahkan Rama. Kona di mana dan kamu melewati 11 bulan tanpa bicara itu apakah kamu punya teman-teman bayangan atau apa untuk menemanimu? Yang pertama, Kona sudah saya jual ya tahun 2020 lalu. Kebetulan waktu COVID, saya sebenarnya Kona buat saya itu ya kayak istri pertama gitu loh. So she was there and taking care of me gitu ya. Tapi
waktu COVID, I cannot use it. Ya, I cannot use her. Mau kemana-mana juga nggak bisa. Dan di Indonesia tuh sebenarnya untuk berlayar agak ribet ya, karena arusnya kenceng. Sebenarnya yang kalau untuk berlayar dari Indonesia sebenarnya justru di Jakarta ini ke Pulau Seribu gitu ya, kan itu masih agak jauh. Kalau dari Bali itu mau keluar aja setengah mati karena arusnya kenceng. Kemana? Keluar dari Benoa itu susah sebenarnya. Jadi kita nggak bisa, day trip ke Nusa Penida balik lagi pakai kapal layar, susah. Kita udah pernah coba 12 jam itu masih nggak kemana-mana, belum nyampe kemana-mana gitu. Kita padahal dari situ mau ke Nusa Penida pernah 12 jam itu masih belum sampai. Jadi agak susah karena arusnya kenceng sekali di situ. Jadi kebetulan ada yang mau beli bintang film Buca waktu itu COVID. Jadi ya udah kebetulan. Jadi tapi saya jualnya juga karena misinya Buca juga ada sama, dia suka berlaut karena bapaknya juga punya kapal dulu. Jadi saya kira misi saya diteruskan oleh Buca. Habis dia beli kapal saya terus dia bikin film dan macam-macam. Dan itu diikuti oleh anak-anaknya. Jadi menurut saya ya the kapalnya is in a good hand. Itu nggak bisa tancap pakai motor aja gitu ya? Ditancap lagi motor di belakang gitu. Ya itu udah kemarin, sekarang sama si Buca ditambahin mesin lagi. Jadi ada mesin kapalnya inboard terus ditambahin 25 PK lagi, berarti double mesin yang ada gitu. Tapi kan dia bintang film, jadi have to be on time to semuanya ada schedule-nya. Jadi gitu deh. Jadi dia memang perlu waktu, itu memang perlu dia. Karena memang they all come to shoot. Jadi business. Kalau saya kan ditambahin mesin, itu kan pernah waktu ditambahin mesin belakangnya sampai copot karena keberatan mesinnya sampai belakangnya lepas. Sebenarnya tambahan yang nggak diperlukan ya. Kalau berlayar ya you enjoy sailing, not rushing to rushing kemana-mana buat apa gitu. That's against the sailing lifestyle. Yeah. Terus who did you speak with, Ram? Okay. On your own, when you're on your own? Waktu di kapal, I don't have orang-orang seperti Tom Hanks yang creating imaginary faces. Waktu sebelum saya berangkat ya, itu banyak yang nanya, itu kalau kamu di laut segitu berapa lama, terus ngomongnya sama siapa? I would say, terus aku bilang ya, talk to whatever yang ada di lingkungan itu. You just say it, whatever you want to say, you just say it. Kalau mau ngamuk ya ngamuk, kalau mau teriak ya teriak. The alam is always listen to you. Karena kalau di kapal tuh ya, misalnya kalau ada mau badai datang itu saya dikasih warning. Jadi ada angin apa, jadi the language tuh ada in between the alam to you. Jadi meskipun saya tidur, itu ada komunikasinya gitu. Terus tiba-tiba saya tahu aja, oh bentar lagi bakal ada badai, ya udah. Jadi ada komunikasinya sendiri. Tapi saya nggak pernah ada. Tapi saya selalu ngebayangin one day aku bangun ada orang di kapal gitu. Tapi itu that never happen. Tapi kadang-kadang saya dengar ada orang bicara, but I don't know who. Kalau saya di kabin kan saya nggak tahu siapa yang di luar. Tapi kadang-kadang saya dengar ada yang ngomong-ngomong, but I don't know who. So ya udah, selama dia nggak ganggu saya ya
ya nggak apa-apa. Gitu. Apakah Rama oke, bicara sama alam, nulis nggak perasaan atau apa gitu? Ada notebook nggak? Saya mau coba nulis tapi nggak bisa tertulis. Jadi ya I have my book, buka gitu pada inspirasinya nggak it doesn't come up. Terus kalau lagi santai, lautnya tenang, lagi chilling, itu ngapain Rama? Sebenarnya di kapal itu banyak kerjaan ya, karena kerjaannya itu barang-barang semuanya kendor, jadi baut-bautnya copot sendiri. Jadi itu yang harus dicari dan dibenerin. Kadang-kadang kita lagi jalan gitu, pelatak bautnya copot. Nah itu kan kita kalau didiemin aja ya bisa berabe. So we have to, kalau ada baut yang copot harus dicari gimana dia, terus kita harus benerin sendiri. Sebenarnya yang paling banyak kerjanya ngejahit layar sih. Layarnya kan pada robek. Nah itu dijahit pakai tangan. It takes a lot of time sebenarnya. Tapi ini kegiatannya ya itu jahit layar sama bener-benerin yang copot-copot. Karena anginnya goyang-goyangan dari angin itu benar-benar bikin semuanya kendor. Jadi itu harus dikencengin lagi, kencengin lagi, just non-stop. Selama berapa bulan? 10 months, 27 days. Ya kira-kira 10 bulan. Gitu. Terima kasih untuk sharing. Iya Rama, soalnya kan kita orang darat kan membayangkan orang sailing tuh kayak di iklan-iklan gitu, apa kapalnya putih, layarnya putih, kita pakai baju apa namanya nice, linen suit putih, we're holding a glass of champagne. Itu adalah bayangan kita orang darat mengenai sailing. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu ternyata. Ternyata banyak hal yang mesti dikerjakan di kapal layar ternyata, apalagi kalau berlayar sendiri. Jadi it's not nice and romantic and exotic gitu, tapi ternyata kerja keras ternyata. Iya, tapi kan Kona udah dijual, sekarang udah dicat putih. Jadi sesuai dengan semuanya putih. Kemarin saya berapa bulan yang lalu nginep di kapal itu udah nggak enak bener karena udah beda gitu loh. Semuanya putih. Jadi saya pikir lah ini kok kapalnya jadi kayak gini ya. Kapal Instagram sekarang, Kona jadi Instagram sailboat. Iya. Sebelum dijual, pernah ajak Mbak Ai naik kapal yang jarak deket nggak? Bareng berdua aja. Enggak pernah, karena istri saya suka ini mabuk laut. Meskipun kapalnya kadang nggak bergerak, dia muntah-muntah. Jadi agak susah buat berlayar. Tapi berlayar iya itu bukan untuk semua iya, orang. Waktu setelah Rama di Indonesia, dia kan kepingin melanjutkan perjalanannya. Dia kan sudah berlayar setengah dunia. Dia ingin melanjutkan supaya keliling dunia. Tetapi tidak dapat, kami pada waktu itu sulit sekali mendapatkan sponsorship untuk menyelesaikan perjalanan itu. Tapi ada usul, karena pada waktu itu orang Indonesia atau orang Indonesia yang kami ketemu itu tidak ada yang mempunyai bayangan soal berlayar. Soal berlayar itu, orang Indonesia berlayar itu sangat sedikit sekali orang yang bisa membayangkannya. Jadi untuk mencari sponsorship itu sulit sekali. Sehingga teman-teman saya yang pada waktu itu menjadi teman-teman curcol saya, itu mereka bilang, udahlah jangan bermimpi untuk berlayar keliling dunia. Coba saja berlayar ke Indonesia Timur saja.
Jadi untuk menggugah kesadaran bahwa kita adalah negara maritim. Nah, pada waktu Rama berlayar ke Indonesia Timur, saya mencoba untuk ikut di beberapa potongan berlayar itu, tetapi tidak berhasil. Saya menemuinya waktu ada di Gili, Kona waktu itu di Gili, saya ikut naik di kapalnya, tetapi Kona bertambat di Gili tanpa kemana-mana karena arusnya demikian kencang. It was like rocking and rolling, selain kiri kanan dia juga muter. Nah, disitulah wajar kalau saya mabuk laut. Tapi karena peristiwa itu saya nggak pernah diajak lagi sama Rama karena dia udah dianggap bahwa saya nggak bisa berlayar, saya orang yang mabuk laut. Ya sudah, saya nggak diajak juga, ya sudah, nggak apa-apa. Gagal total ya Mbak. Gagal total. Sebenarnya perlu kalau mau dicoba lebih lama mungkin bisa ya. Jadi mabuk laut juga bisa hilang dengan sendirinya kalau ada kemauan. Gitu. Jadi harus melewati ini mabuk lautnya dulu, baru bakal hilang sendiri. Tapi kan waktunya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ati? Mbak, saya sih nggak mau tanya, cuma menyatakan kekaguman saya itu beratus hari seorang diri itu kalau malam-malam gimana gitu ya. Walaupun bisa berbicara dengan alam, tapi kan nggak selalu atau setiap hari. Kan ada juga rasa bosannya gitu, Mas Rama. Nggak, sebenarnya saya lebih suka di laut. Jadi saya turun ke darat tuh hanya karena kehabisan makanan. Jadi kalau makanan saya nggak habis, saya nggak turun mungkin. Terus kalau malam-malam gitu Mas, misalnya udah nih, kan jahit layar misalnya bosen atau udah gitu. Terus kan diem gitu tuh gimana Mas? Selain tekad yang bulat untuk ketemu ibu gitu ya, itu kan perlu usaha yang luar biasa itu menurut saya. Iya, tapi kalau malamnya bintangnya di mana-mana gitu, kita merasa benar-benar bersyukur. Menurut saya keindahan itu yang nggak bisa didapat semua orang gitu. Iya. Dengan kita di situ aja sendirian aja udah menurut saya udah ini. Iya. Oh, itu yang kata Mbak, makanya bedanya orang darat ya Mas ya, orang darat sama orang laut. Ya, kalau di darat kan mungkin lebih happy ada lobster daripada lihat bintang-bintang yang. Iya. Dan ketenangan itu kan nggak semua orang juga. Saya suka ketenangan itu. Mungkin nggak semua orang suka. Mungkin sebagian orang cari kekacauan. Jadi ketenangan mungkin ya nggak bakal didapat. Gitu. Iya. Makasih Mas, luar biasa, kagum banget. Makasih Mas, makasih Mbak Ai, makasih Indri. Terima kasih Ani. Aku ada satu. Silakan Ati duluan. Silakan Ati. Mas Rama, aku ingin tahu, ini kan Mas Rama ingin menjadi pelaut setelah melihat Tanya Ivy, melihat betapa hebatnya seorang wanita muda bisa melakukannya dalam 1 tahun. Dan sebelumnya Mas Rama kan tinggalnya di Auckland di Amerika gitu ya. Yang aku tahu tuh biasanya orang-orang pelaut itu dari lahir emang di laut, jadi memang nggak suka gitu loh di daratan. Jadi kalau di daratan kayaknya nggak betah gitu loh, maunya di laut. Tapi kan Mas Rama tuh aslinya dari tempat yang rame banget, dari Amerika, dari Auckland, terus San Francisco malah. Yang pergi 1 tahun sekarang udah balik, udah nggak di laut lagi gitu loh. Tapi Mas Rama malah jadi tinggal di laut gitu loh. Yang saya penasaran, apa yang membuat Mas Rama selain terinspirasi oleh Tanya Ivy, apakah ada sesuatu yang membuat Mas Rama ingin meninggalkan semua keramaian itu dan ke laut dan akhirnya emang nggak mau
lebih enak tinggal sendiri dan nggak mau dengan segala macam keramaian dan selanjutnya gitu loh, nggak cuma setahun seperti tanya Ivy. Makasih. Ya idealis sebenarnya kayak gitu sih, pengen di tempat yang kayak sekarang kita tinggal di Lovina ya, itu Lovina nggak ada apa-apa sebenarnya, cuman masalahnya jauh aja. Jadi kalau saya lebih suka tempat yang kayak gitu daripada yang ya kalau bisa dapat kayak gitu ya, saya selalu pengennya tinggal di pulau sendirian gitu kayak Robinson Crusoe. Iya. Untuk jelasnya, Rama, tolong jawab pertanyaan saya juga. Kenapa, bagaimana kamu bisa meninggalkan ya keindahan kota San Francisco, tempat tinggal kamu yang udah hampir 30 tahun, kota yang sangat indah, itu kamu tinggalkan begitu saja, terus kamu berlayar naik kapal sendirian untuk berada di tempat seperti Indonesia. Mengapa? Kan sudah enak di San Francisco, you have your life there. Ya untuk apa kamu tinggalkan dengan cara yang seperti itu untuk datang ke negeri seperti ini? Itu yang saya nggak tahu jawabannya. Itu juga follow up question dari pertanyaannya Ati, saya kira. Ya, saya dari dulu always intrigued about living in different environment gitu lah. Jadi meskipun bad or good, karena my experience kan tinggal di mana-mana gitu, macam Moscow is just different, Stockholm is different, Berlin is different, it's just a different experience. Ya itu in my lifetime I wanna be able to experience all these different tempat-tempat yang beda kan, karena every place itu kan memang ada hal-hal yang unik, you cannot kamu nggak bisa tahu unless you actually there gitu loh. Jadi part of me is the adventure is just living in different places. I'm always restless to it. Jadi kalau suruh pindah and pack up and move, I'm always ready for it and excited. Tapi kamu sekarang sudah 10 tahun di Jakarta, apakah kamu tidak juga ada dorongan untuk pack up and go juga? Because that is your nature. It's still in the back of my mind. Yeah. My ideal situation will be 3 months here, kayak waktu itu 3 months in Bali, 3 months in Jakarta, 3 months in Stockholm, and it's the same setup. Kayak gitu. So that is your ideal life. Yeah, that's my ideal life. So I'm not here to try to make changes of how people live their life. I just wanna see what they do, and kalau capek ya pack up and pindah tempat lain. Okay. Jakarta is cool. It's got a lot of places to go. Cuman masalahnya kan sometimes you cannot get to it. Jadi ya kalau mungkin aku tinggal di tempat yang lebih sentral, I can do stuff easier ya. Mungkin gitulah. Karena kalau menurutku ya di Jakarta tuh is okay. Cuman the traffic is bad. Jadi kalau bisa cut down the karena traffic itu kan misalnya you lose 2 hours a day, dikaliin berapa lama gitu, the whole year itu jadi banyak juga. Kali 5 tahun ya the whole you wasted so much time. That's what I think. Okay. All right. Noted.
Noted by your wife. Alright, ada pertanyaan lagi? Aku ada pertanyaan yang mirip-mirip Ati tadi ya. Ini aku juga pertanyaannya, Auckland tuh kan memang hingar-bingar juga, San Francisco juga hingar-bingar, even mungkin Moskow, aku nggak pernah ke Moskow, jadi saya tidak tahu itu. Tapi terus kan perjalanan ini, apakah ada dari hingar-bingar tersebut setelah perjalanan ini, makanya Rama sekarang menyukai that aloneness-nya itu, atau memang aloneness dan hal mencari kesepian gitu, mencari kesendirian itu sudah ada sebelum berlayar gitu. Dan apakah Binjai itu juga memang sepi juga gitu loh. Saya nggak pernah juga ke Binjai. Jadi apa? Karena kalau dilihat kan Auckland, San Francisco besar, Moskow juga besar gitu. Sedangkan ini kayaknya apakah yang berlayar ini adalah sebuah life changing experience untuk Anda yang merubah banyak hal. Jadi apa yang trigger Mas Rama gitu loh? Aku masih belum terjawab pertanyaannya. Trigger dari pertanyaan itu, kenapa saya alone? Bukan apa yang trigger gitu loh dari dunia yang hingar-bingar itu. Yeah, what triggered you to leave all the noise of the big cities that you lived in? What triggered you to leave? Why couldn't you stand it anymore? Why did you suddenly decide to be alone 11 months on the sea? Why? How? What for? And how did it change you? How did it change you? Hingar-bingar itu for me is a trigger into something ya. Kalau mau dapat ideas, kalau lagi cari ideas, I need those hecticness gitu. Jadi biasanya kalau mau cari ide yang baru, I go to a place yang benar-benar rame, and then I would just sit in the corner with my notebook. Jadi I'm not part of it, tapi I'm enjoying the craziness gitu. Dan I do the same thing in San Fran, I do the same thing di mana-mana. I would go up to a club malam-malam with crazy people jam berapa gitu. I would sit in the corner and write my book. This is what I want to do and stuff. Jadi my brain lebih aktif kalau di keramaian itu. Tapi kalau udah dapat idenya, and then I go someplace quiet. So it still doesn't answer the question, Lama. What we don't understand is how can you? Why did you leave all that noise that gives you inspiration? Why did you leave it? Yeah. And then why did you leave it and so drastically too? I think semuanya ada expiration date-nya ya. Okay, this is San Francisco. It is after 30 years, 20 years. Okay, time to go. There's nothing. So there was nothing in your life that you just woke up one morning and you said, I'm done with San Francisco. Nothing in it here for me anymore. Time to go, just time to go. Pack up and go gitu. Yeah, it's karena I want to see different places. I've experienced enough of San Francisco. I want to go to another place. It's as simple as that. Kalau it's as simple as that. Iya. Mbak Ari curcol nih sekarang. Kalau saya ke Jakarta, kalau ada Lovina, I go to Lovina. Makanya that's why I need multiple places so I can just reset myself and come back. Kalau nggak ada itu, I may just go away and then don't come back. Jadi kelihatannya tujuan utamanya bukan untuk bertemu dengan ibu. That was the first excuse. And tujuannya ternyata menurut dari ini ketemu istri.
So were you looking for Were you looking for Natalia to get back in touch with her? The Oh. bridge was my mother was actually the Oh. bridge into the bridge. Yeah. Yeah, Rami, Yeah. nice. Yeah. What do you make sense? Do you make sense? I don't know. Does it make sense, Julie? I don't know, Yoka. I don't know. I mean, from the conversation that's been going on, saya belum baca bukunya ya, jadi terus terang aja saya nggak tahu apa yang ditulis di buku. Tapi dari jawaban-jawaban yang Rama beri, kelihatannya ini cuman sebagai challenge untuk bisa berlayar begitu jauh. Itu salah satu tujuannya. Dan sebagai orang yang sudah pernah pindah-pindah, saya bisa mengerti bahwa sesudah 30 tahun ada rasa pengen pindah lagi gitu. Iya. Saya juga kadang-kadang ada rasa itu. 30 tahun is already long expired. Expiration date-nya Yeah. udah long expired. Jadi biasanya is to me to get adjustment period-nya itu biasanya 10 years. So 10 years, ya after itu it's just windows yang bisa you break it up or you extend it. Atau Yeah, mungkin no, mesti ditanya, atau mungkin harus ditanya, apakah ada sesuatu yang kamu ingin melarikan diri dari San Francisco? Hmm. Ya, it just udah lama aja. You live there for so long. Ya, kayak di Binjai ya, I think enough. I think time to go. Jadi kayak sailor tuh sebenarnya ya udah, you tired of this port, you move to another port. Yeah, usually with a girlfriend in each port. Yeah. But apa namanya, Rama, it takes you 10 years to adjust to one place. We've been married for 12 years. Jadi ini udah expiration date-nya udah lewat dong. Yeah. Makanya kan in between I was living in 3 different places. Jadi itu is just part of the To extend the expiration date. You live in three different cities to extend the expiration date. So you water down the expiration date actually. Oh, sayang. Ada pertanyaan lagi nih, tanpa terasa sudah 1 jam. Ada pertanyaan lagi? Aku ada satu pertanyaan, tapi gini, Silakan. rata-rata kan manusia nih ada juga rasa ketakutan dan malah mungkin rasa takut mati lah gitu ya. Apakah hal tersebut pernah terbersit di pikiran Anda bahwa ini bisa menjadi waktu menyeberang itu bisa juga fatal gitu loh. Apakah Anda tidak takut dengan Nah, saya nggak takut mati. I'm ready to die anytime. Jadi pernah suatu waktu saya hampir jatuh. Ya hampir jatuh aja. Biasanya kalau jatuh di kapal, masalah kalau jatuh dari kapal, masalahnya kan badan kita tuh ototnya nggak aktif ya. Jadi kekuatan untuk balik lagi ke kapal tuh nggak ada. So jatuh keluar dari kapal di air laut jadinya sekarang. Yeah. Jadi kebanyakan orang nggak bisa naik lagi. Jadi jatuhnya because you cannot bring yourself back. Karena itu kan kapalnya dia agak tinggi biasanya. Kalau kamu sendirian ya goodbye biasanya. Tapi saya pernah hampir jatuh. Tapi karena when you do sailing kayak gitu ya you ready for anything. Jadi kalau udah berani untuk melakukan itu, is dying is just part of it.
Kalau udah waktunya jalan ya jalan. Nobody can stop you anyway. Jadi saya nggak takut itu. Nggak pernah ada rasa takut. Iya. I feel you, Hunita, I feel you Mbak Ai, I feel you. yeah. Tell me about it. Yeah. Wanita silahkan, you have a question. Ya, terima kasih Mbak Ai. Mas Rama, ini yang terakhir dari saya. Di buku itu kan diceritakan ya, ketika Mas Rama pertama kali masuk ke, kalau nggak salah kepulauan yang pertama kali masuk ke area Indonesia tuh ada Pulau Alor, ya kan, daerah Pulau-Pulau Timur. Kamu laki ya? Tanimbar. Tanimbar. Tanimbar itu part of Indonesia? Tanimbar tuh masuk Yes. Maluku. Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat, ya benar. Oke. Nah, terus penduduknya yang menarik kan kalau nggak salah ada di Alor dan di yang kalau nggak salah Mas Rama tulis di buku ini, saya akan kembali lagi kalau nggak salah. Saya lupa di bagian apa Di ya? Wetar itu saya kembali lagi memang. Oh, kembali lagi ke Wetar. Iya. Jadi waktu ke acara ke Indonesia Timur itu saya pastikan saya lewat situ. Lalu gimana mereka? Penduduknya udah multiple. Oh ya? Ya, jadi yang tadinya nggak ada anak-anak, waktu saya balik lagi tambah rame. Tapi mereka masih tetap genuinely nice people. Masih ingat sama Mas Rama juga? Masih dong, masih. Jadi saya datang dari Jawa, mereka Masih. udah nyambut saya dari didatengin pakai kapal gitu, pakai sampan. Sampannya mereka. Iya. Jadi mereka udah tahu kalau saya datang. Kan di Nah. situ kan nggak ada telepon, nggak ada HP. Jadi HP-nya tuh dipakai buat dengerin musik. Semua orang pegang HP di situ, cuman untuk dengerin lagu. Jadi tiap anak-anak punya HP, cuman nggak ada signal. Ya buat dengerin lagu aja, udah. Tapi orang-orangnya benar-benar nice, genuinely nice. Jadi saya kembali ke situ. Memang saya memang maunya ke tempat itu karena. Tapi saya yang agak beratnya tuh lihat kebanyakan penduduknya kok bisa tiba-tiba jadi banyak sekali gitu ya. Jadi memang mungkin entertainmentnya untuk orang-orang di pulau kayak gitu ya. Gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Terus yang pulau yang gak ada listrik sama sekali itu? Ya itu. Wetar itu? Iya. Dan ketika Mas Rama balik, masih sama? Masih sama. Hanya orangnya lebih banyak dan anak-anaknya pada ngerokok semua. Saya pikir Aduh. Iya. Masih kecil udah ngerokok. Itu kan kita mau bilang apa coba? Anak-anak kecil. Dan sampahnya agak banyak. Sampah-sampah itu kain-kain yang dibuang-buang di pinggir laut. Itu jadi lautnya itu kalau kita nggak lihat ke lautnya, ya kelihatannya bersih memang karena nggak ada sampahnya di atasnya. Tapi kalau kita lihat ke dalam tuh banyak kotor. Di dasar-dasarnya itu. Iya. Itu nggak tahu ya, karena kepulauan gitu kan orang-orang kita pengelolaan sampahnya, apalagi plastik itu udah nggak jelas. Iya. Karena makin lama makin parah gitu. Karena kan plastiknya kan, dan mereka main buang-buang aja gitu. Saya bilang jangan buang di situ. Ya, terus mereka bilang ya ini udah dari nenek moyang kita kayak gini. Ya tapi nenek moyang lu tuh buangnya daun pisang. Iya, bukan plastik. Iya, sekarang kan plastik tuh bisa berapa ratus tahun baru hilang. Sedih juga ya. Memang sedih. Saya dulu pernah ada gagasan untuk balik ke pulau-pulau seluruh Indonesia untuk kelola sampah itu ya. Tapi karena produksi plastik kita itu nambah terus, jadi mungkin nggak bakal bisa beres gitu. Jadi catch 22.
Ya sih Mas. Saya kalau di Bali saya tinggalnya di desa, literally desa. Di mana? Walaupun listrik ya, di Guang tuh desa karena di belakang saya tuh sawah. Jadi setiap kali saya datang ke sana, ya kayaknya ya apa karena sudah habit. Padahal kan kalau di Bali itu kan orang diajarkan bagaimana harus membuang sampah, belajar kan. Tapi ya para petani itu ya buang buangnya ya buang sampahnya plastik di aliran yang apa ya, yang untuk mengairi sawah-sawah itu ya. Iya, iya. Dan nggak Itu susah diajarinya karena memang nggak ada apa ya, penerangan dari pemerintah menurut saya. benar sih. Memang nggak ada, kurang sekali. Tempat kita di Lovina tuh kadang-kala hujan dikit aja udah pada banjir. Oh ya? Banjirnya karena plastik sampah itu yang Iya, iya. kita kan, saya sebenarnya nggak sampai 7 menit udah sampai ke laut gitu, jalan kaki. Cuman kadang-kadang kalau hujan dikit ya banjir. Jadi banjirnya tuh air bersih, cuman ya kalau sampahnya itu dikelola dengan baik mungkin ya nggak ada kayak gitu. Susah neranginnya untuk buang sampah di tempatnya. Dan itu saya ngerti susahnya karena apa? Kebanyakan kan orang kita orang miskin. Jadi saya pernah datang ke rumah penduduk itu, kalau dibuka pintunya itu sampah semua. Sepanjang dari jendela itu sampai ke laut itu sampah semua. Jadi kalau orang kayak gini suruh bersihin sampah, they live with sampah. Gimana dia bisa bersihin sampah? Dia tinggalnya dikelilingi sampah. Dan itu part of the culture. Ya kan ya, Mbak? Jadi kalau kita suruh bilang dia buang sampah ya susah kan, dia tinggalnya di sampah. Iya. Di Bali itu di belakang Benoa itu juga ada. Dulu kan itu gunung sampah. Betul. Saya bisa cium baunya dari kapal kadang-kadang. Iya. Jakarta juga. Well, urusan sampah aku kira Rama adalah topik yang lain lagi. Dan itu bisa sehari semalam bisa dibahas. Tapi wanita itu salah satu waktu Rama berlayar ke Indonesia Timur, selain akhirnya berakhir di Tual karena kehabisan dana, tetapi juga pada waktu itu si Rama udah kehabisan semangat karena dia lihat di sepanjang jalan itu dia lihat sampah di mana-mana, jadi dia nggak, he didn't want to go on. Jadi ya selesailah proyek berlayar. Itu seharusnya waktu berlayar ke Indonesia Timur itu seharusnya muter dari Indonesia Timur naik ke Manado, turun ke Sulawesi and down again. Tapi setengah jalan dia he didn't want to go on, dan saya juga kehabisan upaya untuk mencari dana sponsor, jadi akhirnya tidak dilanjutkan. Sebetulnya sayang, tetapi nggak bisa. Dan pada waktu saya membantu dia untuk berlayar ke Indonesia Timur, apa yang saya pelajari dari dunia perlayaran itu ya, harus ada 3 hal yang harus in sync apabila orang mau berlayar dengan kapal layar. 3 hal itu adalah kondisi kapalnya, yang kedua kondisi batin si pelaut, dan yang ketiga adalah kondisi iklim. Dan itu harus 3-tiganya in sync. Kalau nggak 3-tiganya in sync, it doesn't work. Jadi kalau waktu itu kita mau berangkat dari Bali, kapalnya bagus, Rama udah semangat, cuaca bagus, tapi kapalnya ngadat, jadi tertunda. The next time kapalnya rusak, Rama moodnya juga nggak benar, cuacanya nggak benar, juga gagal. Jadi
yang saya belajar dari setelah saya menyelami dunianya Rama itu adalah begitu banyak hal yang berkaitan dengan berlayar yang di luar kendali kita. And itu pelajaran yang saya peroleh itu adalah bagaimana kita harus benar-benar pasrah. Itu amat sangat bagi saya pribadi itu sangat sulit karena saya I like things to be under my control. Itu untuk not to be in control itu bagi saya is very difficult. Punya suami seperti Rama buat saya juga sangat difficult because saya terbiasa dengan structure, clear. Dengan orang seperti Rama itu ternyata nggak bisa. Jadi nggak bisa. I cannot make any commitments karena dia bisa anytime pergi ngajak saya kemana. Jadi begitu. It's and so you have to learn about losing control and itu. Felicia. Iya kan? Huh? Kenapa? Baik. If you are tetapi loss of control. Tapi kawin dengan orang seperti Rama, saya juga merasa a sense of safe. Saya merasa bahwa kawin dengan orang seperti Rama, I feel that I don't have to be afraid, I don't have to have angst. I'm a control freak. If things are not in my control, I get angst. Yeah. And then I get scared. Tetapi dengan Rama, my sense of fear itu somehow bisa kurang, redam. Karena I feel with him, I feel safe. Maybe it's just a mental state. It's not really the case, but that's I know. Feel, you get what I. Yeah, I do. Okay. I do. Yeah, thank you, Felicia. I'm sorry, Felicia, you have your hand up. Silakan. Terima kasih Mbak Natalia. Pertama saya mau juga komentar, terus terang saya tentu tidak punya bukunya karena nggak sampai Tokped mau kirim sampai ke London. Tapi dari pembicaraan yang saya dengar, ini mungkin seperti buku yang saya pernah baca, Le Petit Prince atau Little Prince ya. Buat Mas Rama mungkin dia heran orang-orang dewasa itu nggak ngerti apa-apa. Seperti kita ini, kita nanya terus, tapi nggak ngerti-ngerti dia udah menjelaskan kayak apapun. Lalu pertanyaan saya kedua tentang dari Mbak Natalia, walaupun mungkin jangan-jangan tadi sudah terjawab, tapi keburu saya angkat tangan. Apa yang membuat Mbak Natalia sebagai yang Mbak mengatakan saya adalah control freak, ya tidak bisa kalau tidak tahu, tidak bisa mengontrol situasi, bisa jatuh cinta pada Mas Rama. Itu saja, terima kasih. Jadi pertanyaannya kepada saya dong. Iya, dan jadi Mas Rama kalau bilang iya saya seperti pangeran kecil atau tidak. Mungkin kalau Mas Rama mau menjawab pertanyaan saya, kalau bisa saya dia dengan pangeran kecil dalam buku Little Prince. No, I think you have to answer. Maaf? Enggak, aku bilang sama istriku, I think the question is for you. No, that's the second question. The first question is what she's trying to say. You are talking to a bunch of people who are mostly landlubbers, yeah? You try to explain the feeling that you get from sailing, but we don't get it.
either you're very bad at explaining it, or we're just land lovers. We just don't get it. I think it's a combination of both. Yeah, you're not good at expressing yourself, and we're all land lovers. Yeah. So that's why we don't get it. Yeah, sailing is hard to explain unless you're actually there, gitu. Karena it's the feeling of sailing. You cannot explain it. Just like having a good food, tapi oh this is that good. Tapi kan unless you actually try it yourself kan nggak tahu. Karena everybody have different palate-nya beda-beda. Kalau satu yang suka comro, yang satu suka something else, jadi dia trigger di palate itu udah lain gitu. I can try to explain it to you how good this is, tapi kalau buat kamu itu juga nggak kena gitu. Ya kalau gitu kita semua mesti diajak sama Mas Rama. Iya, you have to be on the water. Kadang-kadang takut di laut aja udah takut. Tapi kalau ditemani oleh teman-teman ketubuh lain kali Mbak Natalia jadi berani, kita bisa. So the second question, how did I fall in love with a person like Rama? I don't think I ever fell in love with him. Oh. I never felt. Bahasa Indonesia, ayo. Saya tidak pernah jatuh cinta pada Rama. Saya merasa saya tidak pernah jatuh cinta pada Rama. Tetapi begitu banyak hal yang terjadi yang membawa saya ke dia dan dia ke saya. Dan sehingga kita tiba di suatu saat, di suatu titik di mana ya tidak ada pilihan lain selain kita berdua. Rama percaya bahwa dia selama ini dibimbing atau dilindungi oleh budenya. Itu dia percaya di dalam hatinya. Dan dia percaya bahwa memang saya sudah disediakan oleh budenya untuk dia. Karena apa? Karena selama dia di San Francisco itu dia sudah menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan setiap kali dia merasa bahwa oh inilah dia untuk saya. Tetapi mesti ada sesuatu yang terjadi sehingga tidak terjadi. Waktu ketemu saya, itu semua mengarah ke situ, ke saya, ke kita berdua. Ada banyak sekali kebetulan-kebetulan yang memudahkan jalan kami berdua. Saya sendiri, saya merasa bahwa saya tidak pernah merasa saya jatuh cinta sama dia. Ya karena ke bawah itu. Tapi waktu kami menikah di catatan sipil di Singapura. Tidak ada saksi kecuali sahabat saya dan saudaranya Rama. Keluarga tidak ada, hanya kami berdua dan berempat. Intinya berempat. Tapi pada saat kami berdua duduk di hadapan solemnizer, petugas di catatan sipil Singapura, itu saya mendapatkan deja vu moment. Saya merasa saya sudah pernah di sini ya deja vu. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya itu deja vu. Hanyalah di deja vu itu saya tidak tahu siapa di samping saya. Tapi pada saat itu terjadi, saya merasa bahwa ya sudah, saya memang sudah seharusnya sama Rama, for better or for worse. And jadi sekarang sudah 12 tahun, so far so good. Saya tahu suami saya ini mempunyai filsafat bahwa people come, people go, nothing is permanent.
ada semua ada expiration date. Saya tahu itu, tapi itu tidak terlalu mengganggu saya, sudah, Tetapi that deja vu moment adalah saat dimana saya merasa ya saya harus sama Rama. Jadi saya sama dia itu tidak ada pertimbangan apa-apa, tidak ada perhitungan, tidak ada pertimbangan. Ya sudah, that's it. So wish me luck, ladies. This is how it is. And dan ya itu, I cannot escape. We cannot escape this this ini. Tidak bisa saling. We cannot escape. Sudah suratan ini kalau kata orang itu, sudah suratan, sudah takdir. Jodoh, ya. Jodoh. Dan saya ini Natalia membuat buku, ya, bisa juga menjadi sebuah buku romantis. Ternyata tanpa cinta pun bisa sebuah perkawinan jalan selama 12 tahun dan malah bisa tumbuh dari situ menjadi sesuatu yang lebih besar dari cinta. Cailah. Ya, terima kasih. Tapi ayo Mbak yang nulis buku itu Mbak. I love him to bits now. Ya, itulah. But it does. Memang banyak hal. Ada banyak hal di kehidupan kita yang tidak bisa dijelaskan dengan secara rasional, dan itu saya kira Rama pun juga tidak pernah ingin menikah karena latar belakang keluarganya, dia tidak pernah ingin menikah, tapi it is what it is. Ternyata dia sekarang punya istri, saya punya suami yang sebetulnya wataknya berbeda sekali, jalan hidupnya juga sangat berbeda, tetapi it works. That's so far so good lah. Gitu. So, okay. So saya kira sudah hampir 1,5 jam. Kalau tidak ada komentar dan pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita akhiri obrolan ini dengan foto bersama. Tapi banyak di antara kita tidak memiliki bukunya, jadi ya sudah, siapa yang ada aja. Siapa yang mau foto? Tunggu. Siapkan kamera. Oke. Semua sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juwin nggak kelihatan bukunya. Terima kasih. Saya juga kita semua terima kasih ya Mbak Ai sudah bersedia sharing juga mengenai hal-hal yang cukup pribadi ya. Terima kasih banget. Ini malam ini. Dan saya juga senang ya dengan tadi kata-kata Felicia. Ini mungkin memang kayak Little Prince. Rama memandangnya begini, kita memandangnya lain. Itu like, oh iya benar juga. Tapi terima kasih banyak ya for the duo Rama dan Mbak. Sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya pada bukunya Ceritanya Rama. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak, Mas Rama, teman-teman semua. Thank you. Thank you. Bye.